Punya dasar agama, dia akan berpikir 1000 kali. Karena persoalan talak misalnya itu adalah persoalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Saya ulangi lagi secara sekilas apa yang kita bahas pada Selasa yang lalu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah semua salat dan salat wusta, dan berdirilah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu merasa khawatir, maka sholatlah dengan rijalan, berjalan ataupun dengan memakai kendaraan. Jika kamu sudah merasa aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Seperti yang sudah kita bahas, ayat ini ada di tengah-tengah ayat yang membahas tentang persoalan keluarga, tentang persoalan miras juga yang sudah kita bahas. Sehingga kata para ulama, apa dan mengapa ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan keluarga dengan persoalan-persoalan yang sudah kita bahas. Ada yang berpandangan pertama bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Jadi betapa pentingnya sholat, bahwa seseorang yang menjaga sholatnya, maka insya Allah dia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah persoalan rumah tangga. Seorang yang menjaga sholatnya, maka ia juga akan bisa menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada keluarganya. Seorang yang menjaga sholatnya, maka insya Allah sebagaimana isyarat Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu juga akan menular ketika dia memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarganya. Jadi ada yang memahami seperti ini. Kenapa di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan keluarga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perintah menjaga sholat 5 waktu termasuk sholat wusta. Jadi ayat menyatakan, ya ini betapa pentingnya sholat. Seorang yang menunaikan sholat, menjaga sholatnya dengan baik, maka insya Allah dia juga akan bisa menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan keluarganya. Sehingga insya Allah persoalan keluarganya itu juga akan baik, karena dia mendasarkan keputusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam persoalan keluarga, kalau ada seorang
yang kalian percayai agamanya meminang anak perempuan kamu, maka terimalah. Jadi kata Rasulullah, ketika ada seorang laki yang dipercayai agamanya meminang anak perempuan kita, maka terima. Kenapa? Karena dasar di dalam bangun keluarga yang utama memang adalah agama. Seorang yang mempunyai agama yang baik, insya Allah dia akan mencoba untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena dia melakukannya atas dasar meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda misalnya kalau hanya didasarkan atas mungkin pangkat, jabatan. Ada orang yang cepat kawin cerai, salah satunya itu kan karena tidak ada dasar agama. Jadi ada persoalan sedikit sudah langsung cerai, tengkar sedikit saya talak kamu. Tapi bagi orang yang mempunyai dasar agama, dia akan berpikir 1000 kali, karena persoalan talak misalnya itu adalah persoalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bersumber juga dari bagaimana dia itu menjaga sholatnya. Ada juga yang mempunyai pandangan. Said Qutb misalnya menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan, jadi kenapa ayat ini ditaruh di tengah-tengah ayat yang berkaitan dengan persoalan keluarga. Ini menggambarkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita bermunajat. Jadi ibadah ya keseluruhan. Persoalan keluarga di dalamnya juga adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada dua, hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi kata Said Qutb, diletakkan ayat ini yang berbicara tentang sholat di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan keluarga, mengisyaratkan tentang kesatuan ibadah. Jadi kesatuan ibadah kepada Allah lewat munajat kita melalui sholat, tapi persoalan keluarga di dalamnya juga ibadah, karena di dalamnya kita menegakkan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW kan juga menyatakan bahwa di dalam hubungan suami istri, wa fi buti ahadikum lahu shadaqah, di dalamnya itu sedekah juga. Jadi ketika seorang suami memberikan hak istrinya, termasuk dalam hal ini adalah hubungan suami istri, itu adalah sedekah. Sehingga sahabat bertanya itu kan, ya Rasul, masa itu sedekah, itu pahala? Loh iya, kata Rasulullah, gimana kalau seseorang di antara kalian meletakkan kepada yang tidak hak, yang tidak halal, akan lahu wizrun, apakah dia akan mendapatkan dosa? Ya tentu ya Rasul, kalau seorang itu meletakkan kemaluannya kepada yang bukan tempatnya, maka dia akan mendapatkan dosa, wizrun. Maka kata Rasulullah, ya demikian juga meletakkan kepada yang hak, yang halal baginya, itu kebalikan dari wizrun tadi. Kalau meletakkan kepada yang tidak benar itu dosa, maka meletakkan kepada yang benar adalah kebalikannya, itu pahala. Jadi kalau kata Said Qutb, ini mengisyaratkan tentang kesatuan ibadah. Jadi ibadah, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat tadi, hablum minallah. Sedangkan persoalan-persoalan dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya persoalan keluarga, itu juga bagian dari ibadah. Karena ketika kita melakukannya atas dasar meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti ketentuan yang diberikan oleh Allah, maka kita
termasuk ke dalam bagian orang yang melaksanakan ibadah. Cuma dalam hal ini dalam kerangka hubungan dengan sesama manusia. Jadi itu kata Said Qutb, bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang kesatuan ibadah. Bahwa ibadah bukan hanya tentang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana manusia itu bagaimana bisa memberikan hal yang terbaik juga terhadap sesama manusia. Dan dalam hal ini yang paling dekat kepada dirinya itu adalah keluarganya. Makanya kan sampai ada pernyataan, kalau ingin tahu tentang baik dan buruknya seseorang, maka yang paling pantas untuk ditanyakan itu adalah keluarganya, karena dia yang bergaul selama 24 jam, atau paling tidak sebagian besar waktunya itu adalah dihabiskan dengan keluarga. Kalau dengan orang lain itu paling berjumpa sebentar itu. Jadi berjumpa sebentar, kesannya mungkin baik. Tapi dengan keluarga di sana segala bentuk perasaan atau situasi itu akan melingkupi dirinya. Pada saat dapat masalah itu kan bersama dengan keluarga. Pada saat senang, susah, maka yang paling banyak merasakannya itu adalah keluarga. Kalau keluar menghadapi rekan bisnisnya, biasanya manis-manis semua itu kan, menampakkan muka yang baik. Tidak ada kemudian seorang yang menemui rekan bisnisnya mukanya kemudian kusut atau marah-marah. Pasti yang ditampakkan adalah hal yang baik. Bertemu dengan teman lama, oh pasti baik. Gimana bro? Ya baik, ayo kita makan-makan. Iya, karena jarang bertemu itu. Maka yang tampak itu adalah yang baik-baik. Sehingga sampai ada yang menyatakan kalau ingin tahu tentang seorang, maka lakukanlah perjalanan itu selama minimal 3 hari. Maka kalian akan tahu siapa orang tersebut. Kalau cuma 1 jam, belum kelihatan bagaimana watak asli dari seseorang itu. Tapi kalau sudah minimal 3 hari akan kelihatan siapa dia dan bagaimana dia. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan, bagaimana Abdullah bin Amr menyelidiki seorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai rajulun min ahlil jannah, itu kan menginap 3 hari, dilihat bagaimana perilakunya dalam kesehariannya, dilihat ketika pagi bagaimana, ketika siang, malam hari, diintip. Oh ternyata seperti ini, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang kelihatan. Dan ternyata 2 sifat yang utama pada dirinya adalah dia la ajidu fi nafsi ghishyan ala ahadin minal muslimin, tidak ada keinginan untuk berkhianat, menyakiti orang lain. Dan yang kedua adalah wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyyah, tidak pernah iri terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Jadi ini hubungan antara ayat ini, ayat yang kita bahas pada Selasa kemarin, perintah untuk menjaga sholat yang 5 waktu dan juga sholat wusta, adalah perintah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan yang kita hadapi. Maka insya Allah akan ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sebagai media isti'anah, ista'inu bisabri wassalah, media untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa ibadah itu adalah satu kesatuan, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan
sesama manusia. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hauli ghairu ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang disempurnakan ajalnya di antara kalian, wa yadaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri, wasiyatan li azwajihim, maka hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata' dalam hal ini nafkah, ilal hauli ghaira ikhraj, selama setahun, ghair ikhraj, tanpa mengeluarkan mereka dari rumah. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum, namun jika mereka keluar dari rumah itu atas keinginan mereka sendiri, fala junaha 'alaikum, tidak ada apa-apa bagi kalian para ahli waris, wali, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, tentang apa yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri dalam persoalan yang ma'ruf. Allahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kembali setelah membicarakan tentang sholat, ya, tentang sholat, ayat berikutnya kembali berbicara tentang persoalan keluarga. Jadi tentang persoalan keluarga. Makanya tadi saya bahas sebelum ayat tentang muhafadzatus shalah, menjaga sholat, itu berbicara tentang persoalan keluarga. Setelah itu sholat, setelah itu kembali lagi membicarakan tentang persoalan keluarga. Walladzina yutawaffawna minkum, ada yang menarik pertama dari ayat ini, yaitu orang yang meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam ayat ini dengan ungkapan walladzina yutawaffawna minkum. Yutawaffawna itu artinya disempurnakan. Isyaratnya adalah bahwa orang yang meninggal dunia itu semua itu sudah sempurna. Ajalnya ya memang sudah batas waktunya dia mendapatkan itu. Jadi artinya umurnya memang sudah sampai. Yutawaffawna, sudah sempurna, memang sudah sampai pada batasnya. Artinya orang yang belum tiba waktunya, ajalnya, maka dia tidak akan meninggal dunia. Sehingga ada di sebuah buku saya pernah baca tentang 4 daun dari surga, cerita yang baik. Di dalamnya kemudian ada ungkapan, tokohnya itu menyatakan, kenapa kamu tidak pernah khawatir? Di dalam dia mengawal, jadi pekerjaannya adalah mengawal barang dagang. Dia tidak pernah khawatir. Apa yang dia katakan? Saya tidak pernah khawatir. Kenapa? Ada 2 hari yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari ajal, dan tidak ada yang bisa untuk mendatangkan ajal ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari ajal itu. Dan hari yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memang akan mencabut ajal kita dan tidak ada orang yang akan bisa menghalanginya. Sehingga dia katakan kalau sudah tiba ajalnya ya pasti akan meninggal dunia. Tapi kalau belum tiba pasti akan dihindarkan. Sehingga dia katakan ada 2 hari yang akan dialami manusia. Hari ketika Allah menghindarkan kita dari kematian, dan yang kedua adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Kalau hari Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kematian, maka kematian tidak akan pernah datang. Tapi kalau sudah tiba waktunya, pasti akan datang. Aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan datang saja. Walaupun ada di benteng yang kokoh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kalian lari darinya, maka pasti maut itu akan menghampiri kalian. Jadi di sini ungkapannya walladzina yutawaffawna minkum, sudah sempurna memang. Ini dari segi umur. Kemudian sempurna juga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan rezeki. Jadi kata Rasulullah, seorang itu tidak akan meninggal dunia sebelum jatah rezekinya itu sudah diberikan semua kepada orang tersebut. Artinya jangan khawatir tentang rezeki. Kalau kita sudah diberikan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggal itu pasti sudah diberikan semua. Kalau masih ada jatah rezeki yang tersisa, maka isyaratnya kata Rasulullah, orang itu tidak akan meninggal dunia. Jadi kalau masih ada jatah rezeki, ya berarti kita akan belum meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, berarti jatah rezekinya sudah diberikan semua. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Di dalam ayat ini sudah juga tersirat walladzina yutawaffawna minkum, orang yang disempurnakan ya umurnya, rezekinya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kan ada orang khawatir, di mana saya ini? Kalau saya meninggal dunia, anak saya seperti apa? Maka ketahuilah bahwa setiap orang itu ada jatah rezekinya. Orang tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya itu diberikan semua kepada orang tersebut. Kalau sudah selesai semua, maka sudah, berarti yutawaffawna, sempurna sudah. Jadi ini ungkapan yang ada di dalam Al-Quran tentang orang yang akan meninggal dunia. Sudah disempurnakan semua, ajalnya sudah sampai, rezekinya itu sudah diberikan semua. Nah, yang akan meninggal dunia kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri, maka hendaklah dia memberikan wasiat bagi istrinya mata'an. Mata' dalam hal ini nafkah ilal hauli ghairu ikhraj, selama setahun. Menyikapi ayat ini ada pandangan dari para ulama. Jumhur menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan iddah, bahwa kana iddatul wafa fi awalil Islam sanah kamilah, bahwa iddah dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah 1 tahun. Dan hal ini berkaitan sama dengan adat dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkabungnya 1 tahun. Namun kemudian ayat ini dinasakh. Jadi kata jumhur ulama, dinasakh dengan ayat yang sudah kita bahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Di dalam ayat 234 dijelaskan bahwa menunggunya itu adalah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian berkaitan dengan hak waris, maka turun tentang ayat-ayat waris, bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia antara 1/4 dengan 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Kalau ada anaknya, maka 1/8. Ini kata jumhur ulama. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa 2 ayat ini tidaklah bertentangan, bahwa ayat ini tidaklah dinasakh oleh ayat 234 Al-Baqarah. Namun keduanya sabitatul hukmi, sama-sama ada ketentuan hukum yang berbeda.
Dan ini yang dikatakan oleh Mujahid dari Abu Muslim Al-Isfahani dan juga diikuti oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib. Menurut Mujahid, farawa anhu Ibnu Jarir, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa nazala fi 'adatin mutawaffa anha zawjuha ayatani. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua ketentuan, dua ayat ini, yaitu ayat 234 dari surah Al-Baqarah dan ayat 240 ini, di mana ayat 240 ini turunnya lebih awal daripada ayat 234. Nah, ayat 240 ini mengisyaratkan tentang wasiat supaya seorang suami itu memberikan jaminan nafkah kepada istri yang ditinggalkannya itu selama 1 tahun. Yang syaratnya dia silahkan tinggal di tempat suaminya itu selama 1 tahun. Ya, kemudian kalau kata Mujahid dan juga para pendukungnya termasuk Ar-Razi, mendudukkan antara dua ayat ini berarti kewajiban bagi seorang istri di dalam iddah yang 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia mau tinggal selama setahun, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dan juga isyaratnya adalah kepada ahli waris supaya tidak mengusir istri yang ditinggal mati oleh suaminya dari tempat tinggalnya. Jadi dia punya hak untuk tinggal di dalamnya selama setahun, diberikan jaminan nafkah. Jadi nafkah termasuk juga tempat tinggal selama setahun. Jadi seakan-akan dia masih bersama dengan suaminya. Jadi ada jaminan keamanan, ada jaminan harta benda, nafkah, sehingga dia tetap merasakan ketenangan walaupun sudah ditinggal mati oleh suaminya. Fa in kharajna, pilihannya kemudian ada pada wanita tersebut. Kalau sudah lewat masa 4 bulan 10 hari, maka terserah kepada dia. Apakah dia itu mau keluar dari rumah yang dia tinggali, yaitu rumah suaminya, atau masih tetap di dalamnya, maka itu kepada dia, terserah. Artinya kalau sudah lewat masa 4 bulan 10 hari, boleh dia keluar. Kalau misalnya mau bersuami lagi, ya sudah lewat masa iddahnya. Kalau dia masih ingin tinggal di dalamnya, maka tidak ada hak bagi ahli waris untuk mengusir dia, karena wasiatnya di dalam ayat ini adalah selama setahun. Jadi artinya bagi dia punya hak wasiat dari suaminya bahwa dia masih diberikan jaminan nafkah supaya tidak terlunta-lunta selama setahun, tempat tinggal, kemudian nafkah, sehingga dia tetap merasakan ketenangan seakan-akan masih ada suaminya. Jadi ini yang dikatakan oleh para mufassir tentang dua ayat ini. Jumhur menyatakan bahwa dinasah, bahwa awalnya indahnya selama 1 tahun, tapi sebagian yang lain menyatakan tidak. Sebab kata Muhammad Qari Shihab juga, di ayat ini memang tidak ada perintah untuk iddah. Yang ada adalah wasiat bagi seorang suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istri selama setahun, sehingga istri yang ditinggalkan itu tetap merasakan ketenangan. Tidak kemudian setelah tinggal mati oleh suaminya dia terlunta-lunta, tidak bisa mencari nafkah. Jadi diberikan ketenangan supaya dia tetap merasakan sebagaimana ketika suaminya masih ada bersama dirinya. Sehingga di dalam ayat ini sungguhnya juga ada isyarat tentang pentingnya juga
merencanakan sesuatu. Seorang suami di sini kalau kata Wahbah Suhaili maknanya adalah 'alal ladzina yushrifuna minkum 'alal maut, yang hampir meninggal dunia. Jadi sudah merasa bahwa dia akan meninggal dunia, maka hendaknya dia memberikan wasiat supaya istrinya diberikan jatah. Jangan sampai istrinya ketika ditinggal mati oleh dirinya, meninggal kemudian terlunta-lunta, tidak terurus. Maka di sini juga ada isyarat bahwa seorang yang hendak meninggal dunia pun hendaknya memperhatikan bagaimana keadaan keluarganya pada saat dia meninggal dunia. Jangan sampai ketidakadaan dirinya malah membuat istrinya menjadi merana, sudah merana ditinggal mati, kemudian dia juga merana karena kehidupannya menjadi terlunta-lunta. Ini yang tidak diinginkan. Hadirin jamaah sallallahu rahmatullah. Jadi ini tentang dua ayat ini, tentang iddah dan juga tentang jaminan rezeki bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Di mana di dalam ayat ini wasiatnya ada yang menyatakan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyatakan ya wasiat dari suami. Artinya ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya suami memberikan wasiat sehingga kehidupan dari seorang istri itu tidaklah terlunta-lunta ketika sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dan itu berakhir sampai 1 tahun. Kalau sebelum 1 tahun dia mau keluar, maka itu adalah hak dari dia. Yang penting ada jaminan baik dalam persoalan nafkah ataupun juga dalam persoalan tempat tinggal suknah. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Yang isyaratnya sekali lagi, ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan keluarga ternyata juga disandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan ibadah sholat, yang mengisyaratkan bahwa pertama, persoalan keluarga itu saling berkaitan juga dengan persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa ibadah itu satu kesatuan, bahwa satu adalah al-hablu minallah, habl minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya itu adalah hablum minan nas. Semuanya adalah ibadah, semuanya harus ditunaikan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari ayat yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.